Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kita berterima kasih hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Tuhan masih percaya kepada Bapak Ibu Saudara bersama saya. Dipelihara sama Tuhan. Rabu pagi ini tanggal 5 Juni 2024. Tiap hari kita menikmati kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Dekatlah dengan sumber kehidupan. Kalau kita haus minum air, kita akan haus lagi. Kalau saudara hanya dalam 1 liter, gak cukup saudara. Tapi harus kita datang pada sumber air. Tidak pernah berhenti. Saya pada waktu pergi ke Israel, saya lihat ada sumber air, Wadi Musa itu. Tidak pernah berhenti. Udah usia ribuan tahun, sampai mengalir terus. Sehingga saya lihat, saya suka cuci muka dan bisa diminum. Banyak orang-orang datang berbondong-bondong, datang kepada sumber air kehidupan, datang dari Tuhan Yesus. Berkat Tuhan melimpah. Oleh karena itu mari kita mau selalu dekat dengan Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus, karena di dalam mata air kehidupan. Ingat waktu kita baca di Yohanes pasal 4, waktu Yesus berjumpa dengan seorang Samaria. Yesus berkata, kalau aku akan berikan air kehidupan, engkau tidak pernah haus selama-lamanya. Dia minta itu air kehidupan. Dia nggak tahu Yesus adalah air kehidupan. Itu mari kita datang kepada Yesus pagi ini. Serahkan semua pergumulan persoalanmu ke dalam tangan Tuhan. Seberat apapun persoalan kita, Dia sanggup menolong kita. Dan jangan lupa, hitung berkat Tuhan. Karena senantiasa sampai detik ini, sampai selama-lamanya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Senantiasa kita berada di dalam berkat Tuhan. Hitung berkat Tuhan satu persatu. Amin, haleluya. Hitung semua, jangan lupa. Amin, haleluya. Hitung semua, haleluya, satu persatu, haleluya. Dan kau lihat cinta Tuhan Yesus atas semua. Amin. Saya selalu pakai buku Tabernakel Glory nomor 158. Di situ saya menikmati berkat Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan. Saya merasakan kasih-Nya Tuhan luar biasa. Kalau angin ribut pukul hidupmu, amin, haleluya. Sia-sia bikin susah hatimu, amin, haleluya. Itulah berkat Tuhan satu persatu, haleluya. Dan engkau akan heran berkata bahwa Tuhan Yesus besertaku, amin, haleluya. Itu berkat Tuhan Yesus satu persatu, amin, haleluya. Hitung semua, janganlah kau lupakan, amin, haleluya. Hitung semua, haleluya, satu persatu, amin, haleluya. Dan kau akan melihat semua itulah cinta Tuhan Yesus pada kita semua. Kalau kesusahan tindis padamu, amin, haleluya. Kalau berat salibmu bawa, serahkan pada Tuhan Yesus, haleluya. Itulah berkat Tuhan, jangan pandang yang lain, tapi serahkanlah hidupmu hanya pada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Itu berkat Tuhan Yesus satu persatu, amin, haleluya. Hitung semua, jangan lupa, amin, haleluya. Hitung semua,
luar biasa. Dan kau akan melihat, bersaksi, menyatakan itu tuh berkat Tuhan. Haleluya. Itu berkat Tuhan satu persatu. Haleluya. Dalam Ulangan 28 ayat 1, 2, dan 3 demikian firman Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Elohimmu. Diberkatilah engkau di kota, amin, haleluya. Dan diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, amin, haleluya. Diberkatilah buah kandunganmu, haleluya. Hasil usahamu dan hasil ternakmu, yana lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bagulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan keluar. Diberkatilah engkau dibuat Tuhan Yesus berhasil. Ingatlah semuanya datang dari Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Itu berkat Tuhan satu persatu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan. Amin, terpujilah Tuhan. Dan Engkaulah yang mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Elohim kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Bapa, kami membaca firman-Mu. Sucikanlah mulutku, hatiku dan pikiranku. Haleluya. Ampunilah Bapa semua dosa salahku. Haleluya. Bawa aku selalu di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi ini kami semua anak-anak-Mu diberkati sama Tuhan. Kami mencari Engkau Bapa. Aku butuh Engkau Yesus. Tuntun hidupku sepanjang hari ini. Sebelum kami beraktivitas apapun, Tuhan tempatkan di atas segala-galanya. Kami menempatkan Yesus, prioritaskan Yesus di atas segala prioritas. Karena Engkau pencipta segala-galanya. Sumber berkat datang dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, yang memelihara hidup kita sampai pagi ini, yang memberikan kita sehat,
Ya, sampai Rabu pagi ini sudah tanggal 5 Juni, waktu begitu cepat, Saudara. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus, sama Bapak Ibu bisa setia ikut Yesus, anugerah Tuhan. Sungguh itu penting, Saudara. Kesetiaan perlu kita jaga. Karena Tuhan berjanji dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b, hendaklah kau setia sampai mati. Tuhan berjanji akan memberikan mahkota kehidupan. Ayo, Bapak jangan pernah malas-malas bangun pagi itu berdoa. Ya, utamakan Tuhan di atas segala. Katakanlah terima kasih, syukur kepada Tuhan atas semua berkat yang kita terima dari Tuhan. Janji berkat Tuhan, segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, itu menjadi hak kita, Saudara. Asal kita mendengarkan firman Tuhan. Diberkati kita di kota, diberkati kita di ladang dalam pekerjaan, diberkati buah kandungan kita. Mungkin Bapak Ibu ada istri yang sedang mengandung. Saya berdoa dalam nama Yesus, kandungan Bapak Ibu diberkati. Hasil bumimu dalam pekerjaan usaha apapun yang Bapak Ibu kerjakan, semua Tuhan campur tangan dan Tuhan berkati. Ya, apa masaan saudara mungkin restoran, diberkati oleh bakulmu dan tempat adonanmu. Mungkin ada restoran, punya perusahaan atau apapun lah. Semua kalau andalkan Tuhan, Tuhan berkati. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Asal kita berpegang pada janji Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, Ulangan 28 ayat 1, dan melakukan dengan setia segala perintahnya, ku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Amin. Ya, Tuhan Elohim, Tuhan Bapa kita Yahweh, Tuhan Yesus Kristus sanggup memberkati. Karena sumber segala berkat datang dari Tuhan Yesus. Ya, Amsal Sulaiman 10:22 juga dikatakan, Saudara. Amsal 10:22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak kemana-mana. Percuma kalau Bapak Ibu rajin-rajin bekerja. Kalau tanpa Tuhan susah payah. Tapi bagi Bapak Ibu perlu rajin sih harus. Tapi nomor satu Tuhan, tempatkan Tuhan di situ. Jangan cuma satu, rajin tapi tanpa Tuhan, gagal. Karena itu janji Tuhan. Yeremia 17 ayat 5, terkutuk kepada orang meninggalkan kekuatan sendiri, hatinya dari Tuhan. Tapi di ayat yang ketujuh, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan. Jadi kita vertikal, horizontal. Vertikalnya harap kepada Tuhan. Utamakan Tuhan, tempatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan, vertikal itu. Di atas segala-galanya. Horizontalnya, kita bekerja harus, tidak boleh malas-malas, sudah bukan berarti andalkan Tuhan sudah seenaknya. Jangan, itu perintah Tuhan harus bekerja. Ya, kata dalam 1 Tesalonika, kalau tidak bekerja jangan dia makan, Saudara. Ya, oleh itu mari kita mau sungguh-sungguh ikuti firman, jangan melanggar firman. Ya, Tuhan dari sejak awal Tuhan perintahkan kuasailah bumi, ya, sehingga demikian Tuhan akan memberkati kita. Sungguh, ya, oleh itu mari kita senantiasa mau ada di dalam kasih setia Tuhan. Kita senantiasa mau sungguh-sungguh sama Tuhan, mau hidup berkenan sama Tuhan, ya. Sebab Tuhan itu akan memberkati kita. Yang penting mari kita senantiasa Tuhan akan memberkati. Dalam 2 Tesalonika 3:10 saya membaca ini. 2 Tesalonika pasal 3:10. Sebab juga waktu kamu berada di antara kamu, kami memberi peringatan kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah makan. Ya, jangan ia makan. Jadi harus rajin, ya. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca Ulangan pasal ke-7 ayat 12 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Janji berkat dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan serta melakukannya dengan setia. Ini penting kesetiaan, Saudara, ya. Saya setia, Bapak Ibu setia, dengarkan firman Tuhan pagi, malam, jangan berubah. Saya lakukan setia tiap hari 2 kali loh, Saudara. Karena Tuhan setia, bukan saya yang hebat. No, tidak. Jangan pernah berkata kehebatan kita. Kalau hamba Tuhan dipakai Tuhan, jangan berkata hebat. Yang hebat satu Tuhan Yesus. Oh, kita macam-macam bilang hebat, diselesaikan sama Tuhan. Nafas kita sudah selesai diambil, bisa. Kalau nafas saya diambil, saya bisa main gitar, bisa lagi menyampaikan. Tidak bisa. Berarti tidak ada timbul dari kita. Tidak ada. Semuanya karena kesetiaan Yesus. Maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu, dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada. Amin. Ya, artinya di sini semua apa yang kita kerjakan pasti diberkati Tuhan.
Dulu waktu yang lalu bangsa Israel memang ada gandum, ya kandungan, hasil bumi, segala macam kambing domba begitu banyak. Saya tidak punya kambing domba, saudara. Ya, saya sebagai Tuhan full time sebagai hamba Tuhan. Tapi janji Tuhan, Tuhan tidak bisa dibatasi dan tidak terbatas. Dia memberkati kita dengan caranya Tuhan. Karena Tuhan pencipta segala-galanya. Yang penting kita mau taat setia kepada Tuhan. Engkau akan diberkati lebih dari segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan engkau penyakit daripadamu. Dan tidak ada satu dari wabah celaka yang ku kenal Mesir itu akan ditambahin kepadamu. Tapi akan menjadi menetapkan kepada semua orang membenci engkau. Coba ini saudara. Di Mesir bicara dunia saat ini. Ya, jadi kita masih ada dunia nih. Penyakit COVID segala macam sakit penyakit yang membedarah itu dijauhkan dalam nama Yesus. Maka pentingnya Bapak Ibu Saudara setia sama Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kalau kita berlindung sama Tuhan, Dia sanggup memberkati kita dengan cara yang hebat dan dahsyat. Engkau harus melenyapkan segala bangsa diserahkan kepada oleh Tuhan Allahmu. Jangan kau merasa sayang kepada mereka dan jangan beribadah kepada Allah mereka. Sebab itu akan menjadi jerat bagimu di sini. Bukan kita benci bangsa-bangsa, bukan di sini bagi kita. Itu benci terhadap dosa. Ya, jangan kita simpan dosa. Kita buang itu kejahatan-kejahatan. Kita buang sifat karakter yang tidak benar. Itu menjadi jerat buat kita itu. Kita tidak bisa maju rohani kita. Kita buang dalam nama Yesus. Ayat 17, jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa ini lebih banyak daripada aku, bahkan aku dapat mengalahkan mereka. Bangsa-bangsa bicara untuk saat ini, konteks rohani. Firman Allah ini ada sejarah, tapi lebih spiritual meaning. Saya sebagai hamba Tuhan, minta hikmat dan pimpinan Roh Kudus untuk menerjemahkan aspek sejarah bangsa-bangsa ini. Dulu bangsa Israel, tapi itu kita, ya, tidak ada nih maksudnya. Kita di sini ada, kita harus lenyapkan dosa, ya. Tidak kita halau tuh dosa, perbuatan sifat karakter yang tidak benar. Itu kita halau, kita jauhkan, ya. Maka jangan engkau takut kepada mereka. Ingat selalu apa yang dia lakukan Tuhan Allahmu terhadap Fir'aun dan Mesir. Jangan terhadap dosa, ya. Jangan takut terhadap orang-orang ngancam kita, tapi takut kita kepada Tuhan. Karena semua bersumber datang dari Tuhan. Yani cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat, lengan yang teracung, yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikian juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang kau tahu. Amin. Kuasa Tuhan dahsyat. Kita lihat kebesaran. Dia sanggup lakukan mujizat-mujizat. Yang penting kita mau taat kepada firman. Itu intinya. Ikuti caranya Tuhan. Ikuti maunya Tuhan. Ya. Ayat 20. Lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuan menyerbu mereka sampai habis bangsa orang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap mereka. Jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Ini pegangan kita. Ulangan 7 ayat 21. 7 angka sempurna. Kali 3. 3 bicara angka kemenangan, angka kebangkitan. Yesus bangkit pada hari ketiga. 7 kali 3, 21. 2 tambah 1 tetap 3. Jadi jangan gemetar karena Tuhan bersama kita. Tuhan yang besar dan dahsyat. Oh, luar biasa kita bersama Yesus. Ayat 22, Tuhan Allahmu akan mengalau bangsa-bangsa dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Demikian Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Dosa simpanan kita buang, kita rindu minta sama Tuhan. Bagaimana ikatan kita dosa, kita minta dalam nama Yesus. Nanti satu persatu Tuhan akan campur tangan. Roh Kudus akan memampukan kita, ya. Raja-raja mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau memunahkan mereka. Mungkin Bapak Ibu punya ancaman-ancaman, intimidasi, orang-orang jatra. Bapak Ibu percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan akan bela kita. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan berperang ganti kita, kamu diam saja. Yang penting di sini, mari kita datang kepada Yesus. Kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan campur tangan. Ayat 25, patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka, jangan kau ini kau ambil dari bagi dirimu sendiri, supaya jangan kau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Tidak boleh punya sifat iri hati, kepemilikan yang berlebih-lebih. Jangan, saudara, ya. Ini banyak Bapak Ibu punya sifat seperti ini. Gak boleh. Apalagi patung-patung kita buang semua. Ayat 26 terakhir. Dan jangan engkau membawa suatu kekejian masuk ke dalam rumahmu,
sehingga engkau pun ditumpah seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semua itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Amin. Jangan sampai dalam kehidupan kita ya ada barang-barang tidak berkenan sama Tuhan. Hati, sikap hati, perbuatan-perbuatan dosa. Seringkali Bapak Ibu keluar rumah ya berbuat dosa. Masuk ke rumah jumpa dan istri ribut karena ada dosa. Tapi kita minta sama Tuhan supaya hidup ini adalah bait Allah, rumah Roh Kudus. Biar Roh Kudus akan tuntun kita supaya kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Jadi inti firman Tuhan pagi hari ini supaya kita pegang firman Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Berpegang pada janji Tuhan, maka Tuhan akan berkati. Saat keluar dan masuk kita diberkati Tuhan. Apa yang kita kerjakan berhasil. Yusuf berhasil, Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Karena rahasianya ada penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Hitung berkat Tuhan satu persatu. Amin. Haleluya. Hitung semua, janganlah lupa. Amin. Haleluya. Hitung semua. Amin. Haleluya. Satu persatu. Amin. Haleluya. Dan kau lihat cinta Tuhan Yesus besertamu. Amin. Haleluya. Hitung Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Berpegang kepada firman Tuhan. Buang perkara-perkara yang tidak berkenan sama Tuhan. Selagi Tuhan berikan kita kesehatan, berkatkan melimpah. Ayub 8 ayat 6. Jika kau benar dan suci, Tuhan akan memberkati kita. Apa yang menjadi hak kita, berkat Tuhan akan melimpah. Dalam nama Yesus Kristus, berkat Tuhan akan menyertai kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.